mereka katanya. Itu gue juga dengar, tapi itu buat Erangel. Ini masih Erangel. Lah iya ya, Nah, Astagfirullahaladzim ini belum Miramar Jelly. Dua kali ya, lu udah kayak gini 2 kali ya. Maaf, Astagfirullahaladzim ya ini Erangel ini. 2 kali ya. Ya berarti itu make sense. Ya. Yang dilakuin barusan pergantiannya make sense. Benar, karena kan dipisah. Iya, ya kan? masih Erangel. Mungkin mereka bakal main bareng lagi nanti kalau di Miramar. Bisa jadi. Nanti kita lihat kalau misalkan pas Miramar. Astagfirullah, iya Erangel. Nanti kalau di Miramar ada pergantiannya orang lain biar ditandemin, nah itu berarti benar. Karena kan sekarang kita hanya menebak-nebak ya kan. Dapur mereka tuh kita nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Semua itu kita hanya dengar, dengar kata si ini, dengar kata si itu. Ya, gitu. malah kadang kita nggak tahu ini burung siapa yang berkicau sampai kabarnya bisa terdengar di kuping kita gitu kan ya. Iya. Kita bakal saksikanlah seefektif apa pergantian yang dilakukan oleh Boom Esports. Jadi langsung saja kita saksikan The Last Erangel di hari ini. Selamat menyaksikan. Game on untuk match Erangel terakhir di hari ini, karena setelah ini teman-teman akan menyaksikan Miramar back to back. Jadi sekarang waktu menunjukkan, udah mulai timnas main ya. Udah, cuma gue belum dapat linknya nih. Share link kan? Share link ke DM kan. Share Tolong, link, yang udah share punya linknya tolong, karena saya pengen sambil ngintip kondisi dari timnas. Ini biasanya kalau udah kayak gini ya, kolom komentarnya tuh bercampur, bervariasi. Nanti ada kolom komentar yang live score. Ya. Misalkan ada yang gol siapa gitu kan, live score di kolom komentar. Nanti kalau kesel sama wasit, sama-sama ngomel-ngomel soal wasit. Pokoknya kalau nggak komplain soal wasit, komplain yang blunder. VAR juga. Betul. Semuanya Karena dengan VAR kita bisa fair. Iya, semuanya. Kenapa ya? Gue pikir-pikir gak enak juga jadi wasit ya. Kenapa emang? Diomelin mulu sama Ya, sedunia. setiap pekerjaan ada resikonya. Lu nggak inget yang dibilang dan diposting sama Sanskoy? Caster tuh menjadi salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Oh iya benar. Salah satunya adalah caster. Saya setuju itu. Itu berbahaya. Karena ketika kita melakukan sebuah prediksi ke arah tim Indo dan tim itu tusun, Wah, dampaknya itu sangat panjang. Ya benar. Tapi ketika kita melakukan sebuah prediksi dan tim itu chicken tapi bukan tim Indo, ada dampaknya juga. Iya betul. Juga kita harus bisa tahan lama ya ngecashnya. Betul. Ya, gitu. Apalagi sekarang, stamina nih diuji. Soalnya kita bakal melihat langsung dari game ketiga, 4, 5, dan 6 strike Makanya, tanpa break. Itu. Makanya nggak usah jadi caster guys, biar kita aja jadi caster. Nah, biarkan kita yang menanggung beban ini Iya. dan selalu menemani kalian. Tuh, berat guys kalau kalian. Betul. Dah, makanya support aja para caster yang bertugas karena memang resikonya begitu besar ya. Sebenarnya lebih besar yang tanding sih, karena ketika mereka bagus mereka dipuja-puja, ketika blunder sedikit diingat sepanjang masa. Kan emang selalu seperti itu. Kesalahan sedikit lebih diingat daripada apa sih peribahasanya? Apa? Setitik susu. Apa? Gue lupa lagi. Setitik noda. Oh, bukan? Setetes susu. Apa sih? Susu rusak sapi, susu, rusak coba. susu sebelah apa sih? Coba guys, Sabar. komen. Itu yang bener yang mana ya? Karena gue juga lupa peribahasa seperti itu. Rusak. Yang jelas yang gue nggak lupa adalah drop zone yang dipilih sama Pikmi. Ini adalah drop zone yang baru. Karena biasanya mereka turun di bagian SMB. Mungkin karena faktor dari flag pad yang tidak terlalu menguntungkan untuk mereka turun di area SMB. Makanya mereka turun di area Severny. Dan ini keputusan yang tepat. Karena Severny masuk di circle yang pertama. Dan kosong kan ya, nggak ada siapa-siapa Dan juga. apa hasilnya? Udah dapet nih. Apa tuh? Nila setitik rusak susu sebelahnya. Tuh bener ada susunya. Nggak salah kan? Nila setitik merusak susu. Rusak susu sebelanga. Rusak susu sebelanga. Nah itu dia guys, peribahasa yang baru dibilang sama Jessica Jeliazali. Kesalahan sekecil apapun itu akan punya dampak luas pada citra seseorang atau organisasi secara keseluruhan. Nah gitu. Padahal sebelum-sebelumnya ngasih dampak-dampak yang bagus. Tapi hanya karena sebuah kesalahan kecil yang mungkin tidak disengaja. Wah, blunder sudah semuanya ya. Gitu. Ada lagi nih, kenapa bisa rusak susu sebelanga? Karena susu itu putih dan warna apapun yang masuk akan merubah warna keseluruhan. Nah, belajar peribahasa. Semua ada belajarnya. Iya. Ilmu bisa kalian dapatkan dimanapun dan kapanpun. Apalagi di PUBG Mobile. Ya, secara niat dan tidak terduga kalian akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Yang sebenarnya, bang, in-game aja gitu. Nah, enggak. Soalnya memang belum ada peperangan. Tidak mungkin kita hanya membicarakan boom terpisah dalam satu rumah yang berbeda.
Satu-satu rumah yang Betul. berbeda di Rozok, tidak mungkin kan? Bosan seperti itu. Jadi kita juga akan memberikan ilmu-ilmu lain tentang e-sports Nah. ya, tentang e-sports. Karena sekarang ini mulai banyak tim yang melakukan perombakan-perombakan ya. Salah satunya yang paling masuk itu adalah Substitute Ya, yang selalu menjadi momok pembicaraan lah. ya. Karena Tapi kan- Jel, Kenapa? karena apa dulu? Ya karena Substitute itu pisau bermata dua, bro. Bro, anjay. Bener kan, bro? Pasta. Kenapa sis? Gitu. Soalnya kan yang namanya Substitute itu ada beberapa orang bilang Substitute itu ya udahlah lu jadi camat aja nggak ngapa-ngapain tapi nongol nih di line up gitu kan. Ah, Ada yang juga bilang kayak Coach Ken misalkan, ya lu kalau jadi substitute misalkan lu coach atau lu analis lu bisa memperbaiki apa yang terjadi di dalam tim tersebut ya. gitu kan. Terus juga ada yang bilang kalau lu jadi substitute lu harus siap jadi kayak super sub gitu. Ya kalau bola Real Madrid kita bilang kayak Joselu, super sub. Mentang-mentang habis Dalam- menang ya. Dalam waktu Mentang-mentang masuk final ya, dibahas ya. Lah kan gue kasih perumpamaan. Ya, ya, masuk. yang masuk, baru saja masuk. terjadi kemarin, ya kan? Masuk. Ya kan, nggak salah dong. Contohnya seperti itu. Main di bawah 5 menit, tahu-tahu 2 gol tercipta. Ya. Ya, sama seperti super sub. Nggak dimainin 5 match, tiba-tiba match ke-6 dimainin, tiba-tiba WWCD. Tapi Jel, gue lebih setuju dengan yang dibilang sama Eldoge di podcast gue kemarin. Apa Dia tuh? bilang sebagai substitute, sebagai pemain cadangan, sebagai pemain kelima di PUBG Mobile, kalian punya hak untuk minta main. Jadi jangan nunggu untuk giliran kalian main. Tapi kalau kalian ngerasa kalian dalam kondisi yang cukup fit, kalian dengan mood yang begitu bagus, dengan mental yang lagi tinggi-tingginya banget, dan kalian ngelihat ada satu pemain yang lagi down, secara firepower, secara mood dan segala macamnya, kalian punya hak dan andil untuk bilang ke coach kalian, coach mainin gua. Kalau nggak punya coach, kalian bilang ke manajer kalian, Jer mainin gua. Oke, itu Eldoge. Teorinya penuh dengan isi. Ya. Kebetulan ini Jessica Jelly. Ada isinya juga. Kosong. Karena kosong adalah isi adalah Wah, kosong gue gitu barusan kan. mau menyelamatkan Jessica, Nah. tapi dia terjun sendiri ke jurang ya. Tapi ada lagi fungsi substitute player di PUBG Mobile. Apa tuh? Harus bersedia nemenin Mimin PUBG Mobile bikin konten. Nah. Coba teman-teman lihat nih kalau ada konten nih ya di PUBG Mobile. Itu biasanya pemain-pemain yang lagi nggak main. Kayak kemarin tuh gue lihat kan. Lah ini kayaknya perkumpulan pemain-pemain nggak main nih. Pemain gak Nih, main. coba lihat. Ada konten yang dimana ada Boycil, Axel, sama Zai. Coba, kan lagi nggak main. Pasti Bener. Miminnya bilang, guys ini guys, ayo bikin konten. Karena Nah, nggak mungkin mengganggu fokus orang yang lagi main. itulah fungsi-fungsi substitute player. Tapi salah satunya ya itu. Ya, setidaknya walaupun mereka tidak muncul di in-game untuk kita tonton, mereka muncul di konten dari PUBG Mobile Esport ID. Makanya, bahkan ada satu caption yang si Mimin agak ngeledek ya kan. Apa tuh? Orang kan si Boycil ini kan player ya, line up kan. Dibilangnya gini, ini adalah talent dari Alter Ego Aris. Sorry maksudnya pro player. Capek Tapi banget. udah mulai Jel, ada yang ngerangkap. Kan sekarang ada beberapa manajemen tim yang memang memisahkan, ada kontrak buat professional player, ada kontrak buat talent. Gitu, makanya Rezen ketika dia memilih untuk rehat yang akhirnya nyaman untuk rehatnya, masuknya ke talent dari BTR, dari Bigetron gitu. Makanya dia streaming. Itu benar. Ada endorsement dan segala Itu macam. benar. Tapi kan ini masuk ke line up. Ya memang masuk ke line up. Sambilan Ya daripada duduk nunggu. daripada haheho nontonin layar, mending endorse kan? Atau ngonten bareng sama Mimin PUBG M. Tapi setelah gue pikir-pikir ya berat juga lo jadi substitute. Kenapa? Karena lo harus siap. Siap, Kayak siap buat bikin konten? Bukan. Siap menggantikan lah. Betul. Ya lu nggak, misalkan lu teman-teman lu udah main 5 game, Ha-ha. tiba-tiba match ke-6, sini si Anu nggak sehat nih, Ah, kena mental nih, ngetilt, gantiin. Harus siap. Lu harus siap. Harus Jadi siap. teman-teman lu main 5 game, lu main sendiri, solo squad, Oh, dikata fun Pemanasan. match ya. pemanasan dulu. Ya, berasa fun match tapi kayak tadi tuh pemain Sam9 tadi berasa fun match karena meninggalkan satu orang di bagian belakang, tapi untungnya masih bisa regroup dengan cepat ketika BTR datang mendobrak ke arah tempat atau compound yang di set up oleh tim Sam9 dan circle yang baru sudah mulai muncul. Jadi kita berfokus lagi menuju ke arah in-game-nya di mana circle kali ini mengambil bagian server nih. Yasnaya juga masih masuk dan part of Rozok juga masih masuk untuk di circle yang kedua.
Dan udah padat banget di bagian circle ini. Lihat aja, stage kedua, bentar lagi masuk stage ketiga, 16 tim masih utuh. Setiap ada rotasi, kalau teman-teman dari tadi perhatiin ya di bagian minimap itu, setiap ada dua warna yang beda deket, mereka putar arah. Mereka berhenti, tuh kan lihat tuh, berhenti. Tidak jadi maju. Udah mulai kelihatan nih mereka semua berusaha untuk menghindari peperangan, menghindari pertemuan-pertemuan yang gak diinginkan. Dan bahkan juga dari tim Flash mereka langsung berputar arah, mereka langsung gak berani untuk ngambil bagian tebingnya. Coba bayangin, kalau dari tadi kita casterin pergerakan orang. Iya. Tapi kan kalian tertidur dong. Jadi kita gosip. Karena Gitu. biasanya dengan menggosip orang jadi lebih tertarik. Bener. Ada gosip apa sih Bang? Nah itu. Coba mana player PUBG Mobile yang sekarang lagi banyak kena gosip Jel? Siapa? Ya katanya kan lu mau ngegosip, gue nanya Oh, itu ke lu. Lu nanya ke gue. Gue nanya itu, bukan mau ngasih fakta. Siapa ya? Reski Boga. Kenapa? Ih, gosipnya banyak banget Reski Boga. Kalau dibongkar kayaknya dia nggak bakal live streaming lagi soalnya. So, kalau begitu kita bakal omongin yang ada di in-game aja dulu untuk sementara ini. Karena kayaknya udah mulai pada berdempetan. Bahkan dari BTR sendiri mereka sudah mulai menerima tembak-tembakan dari arah Yudho Alliance ataupun dari arah pemain-pemain Sam9 yang sudah mulai berpindah ke tempat yang baru tadi. Sementara Geek Fam kali ini terpantau. Mereka ada di bagian Rozok dan tetangga mereka adalah Sam9. Boom udah meninggalkan Rozok ya, ternyata mereka lebih memilih buat ngamanin pulau utaranya. Sementara masih dengan 16 atau 64 remaining yang akhirnya first blood-nya muncul juga. Dari tadi ya, akhirnya. Makasih tim Flash. Ya, dapetin satu pemain dari tim Secret. Makasih lo ya, akhirnya ada yang bisa dibahas dikit. Ini berarti tadi tuh lagi rotasi. Iya. Lagi rotasi, ngelihat ada pemain tim Secret dekat Yasnaya ditembak, dapet satu. Gitu kan, yang kalian mau kan? Pasti kalian mau itu. Membahas kenapa tim Flash bisa mendapatkan satu point elimination. Karena ada kelengahan dari tim Secret tadi sampai akhirnya satu anggota mereka bisa terculik. Tapi habis first blood tadi belum ada commit fight yang terjadi antara Secret dan juga tim Flash ataupun dari arah tim-tim lain. Bahkan Morman tadi masih beradu dengan rumahnya Patrick. Dan Secret kali ini yang akan berusaha keluar dari ladang Yasnaya atau mereka bakal melewati Yasnaya untuk masuk ke arah circle berikutnya. Ada Bigetron juga yang membayang-bayangi pergerakan dari tim Secret karena tadi BTR mengambil bagian kiri dari Yasnaya. Dan ini dia update dari tempat-tempat yang sudah ada dan PEA. Pemilihan tempat mereka cukup oke sejauh ini. Ya, PEA juga adalah salah satu tim yang melakukan perombakan cukup banyak ya. Karena kan PEA ini sebenarnya adalah akademi. Singkatan PEA ini adalah Pahang Esports Academy dan mereka juga bisa mendapatkan slot di PMSL ini secara penuh dalam setahun. Itu karena mereka mendapatkan slot waris dari Crit VIP ketika mereka menjadi runner up dari PMNC. Di Spring mereka diolok-olok parah ya untuk PEA sendiri karena memang ya wajar baru naik kelas itu untuk 5-5 pemainnya. Tapi ternyata mereka juga berusaha untuk mengganti satu pemain Lex OP dan mereka memasukkan 2 pemain baru Trexy sama Mizex yang tadi udah kita bahas. Dan ada sedikit perubahan sih memang. Kalau kemarin kan dia di bawah terus kan? Paling bawah terus. Proses. Semua itu butuh proses dan ya terbukti mulai kelihatan lah pelan-pelan ada yang diperbaiki untuk di summer dan ini masih berhubungan dengan topik yang tadi kita bahas di awal yang dimana summer ini adalah percobaan kedua mereka atau kesempatan kedua mereka untuk membuktikan bahwa player ini masih oke kok. Betul. Tim ini masih oke kok sebelum nanti PMSL Fall ada. Kalau pembahasan kayak yang sering dibahas sama teman-teman streamer mungkin kayak ini puzzle yang lagi coba dilengkapin dan coba disusun ulang dari PEA atau dari tim-tim lain dari Crit VIP supaya mereka bisa lebih bagus lagi untuk di season kali ini. Dan kalaupun memang masih kurang dari tim-tim yang bertanding di PMSL ini berdasarkan data yang udah mereka dapatkan dari season Spring, ya kita bakal lihat lagi gitu. Apakah perubahan ini tuh positif dari yang udah mereka lakukan di off season kemarin untuk summer atau mereka harus melakukan perombakan yang lebih ekstrim lagi untuk mempersiapkan di season fall nanti. Karena season fall ini yang nantinya bakal kita saksikan itu juga sangat mempengaruhi untuk poin-poin supaya mereka bisa mengejar slot menuju ke PMGC 2024 yang akan dilaksanakan di UK. Dan sebuah pergerakan dari Crit VIP yang ternyata disambut manis oleh tim-tim di sekitar mereka. Sudah mulai ada baku tembak terjadi Crit VIP. Informasi masuk tentunya. Walaupun mereka menerima tembakan, mereka juga menerima informasi bahwa Vampire ada di arah Severny atau ada tim
yang masih bersemayam di arah Severny. Ya, apalagi kalau kita melihat juga dari bagian zonanya ini kan agak menuju ke arah open field ya. Banyak sekali tempat-tempat terbuka untuk di bagian tengahnya. Makanya banyak juga yang ketahan di bagian pinggiran zona. Selain Vampire, Waduh. yang ada di bagian utara, di bagian selatan. Ada Sam9, ada GeekFam, ada RRQ. Mereka semua bakal bertegur sapa juga. Akhirnya muncul di bagian elimination feeds-nya nih ya. Udah mulai ada pemain-pemain dari Xavier juga yang sudah mulai menghantar pemain-pemain dari Rex Regum Keon. Tapi Secret atau Team Secret juga sudah mulai ikut campur dalam penglihatan Bigetron Red Alliance. Ya, pada tadi gue udah senang banget dari RRQ udah ngedapetin beberapa pemain dari arah Sam9. Tapi ternyata ada gangguan yang datang dari DX membuat RRQ semakin pincang. Bahkan kali ini hanya menyisakan 2 pemain saja. No Mercy yang tersisa bersama dengan RPK. Kali ini mereka langsung terabas untuk masuk mengamankan zona yang baru saja kita lihat. Tapi Yudu berniat untuk memotong pergerakan dari RRQ. Bahkan Flash juga sudah mulai membuka tembakan mereka. Kali ini BTR sudah cukup dekat dengan tim Flash dan tembakan demi tembakan diberikan. Kali ini tim Secret yang menjadi korban dari tim Flash. 1 poin bertambah kembali. 3 eliminasi mereka kumpulkan. Tim Secret pulang karena lobby dan lihat. BTR juga ambil andil untuk memulangkan Secret, tapi Pikmi cobaannya begitu berat karena Jobran sendirian menghadapi 3 pemain dari FaZe Clan. Cukup berbahaya, kali ini belum ada follow up yang datang. Ada molotov yang dilemparkan, Tretok terjadi, Mela tumbang dan 2 tumbang. Morman juga berhasil diamankan, tapi 1 orang terjebak di bagian dalam sebuah ruangan. Ada sebuah jump yang dilakukan, masih belum bisa mendapatkan pemain dari arah tim FaZe Clan dan Jobranki. Akhirnya ada follow up yang datang dan close combat terjadi, menggocek ke arah luar dan Onsen yang memenangkan fight ini. Akhirnya ada yang touchdown, 2 touchdown untuk bisa memberikan serangan balasan menuju ke arah tim FaZe Clan. Vitu situation Dinzy dan juga Acho to the rescue. FaZe Clan rata, Pikmi selamat dengan 2 pemainnya. Bahkan masih bisa melakukan revive lagi terhadap 1 pemain yang lagi knockdown. Sementara kita bergeser juga menuju ke arah yang berlawanan. Kali ini Sam9 akan berhadapan dengan 1 pemain di dalam shack kecil. Tapi apa daya karena PA dari bagian kejauhan juga sudah mulai melemparkan molotov demi molotov. Brian, setor nyawa kah manis? Kaget. Brian itu dia datang nggak perkirakan kalau misalkan ada molotov yang pecah. Kayaknya ketutup sama smoke tadi. Iya. Dan ternyata PA itu udah mengintai dari tadi. Dan apa daya, mau tidak mau, mereka harus menyetor skor mereka menuju ke arah PA. Sementara kita bergeser juga menuju ke arah Boom. Hati-hati Razy, baru gua bilang hati-hati. Karena tembakan sedikit saja bakal menyebabkan vehicle explosion. Harusnya masih bisa di-revive dari seorang Razy. Karena teman-teman yang lain masih bisa juga mengganggu lawan-lawan yang ada di sekitaran dari Boom. Dan kayaknya Boom Esports sudah mulai bangkit karena mereka kali ini udah mulai bermain dengan lebih agresif lagi. 4 elimination sudah mereka dapatkan dan mereka masih berempat. Mereka mengamankan bagian barat dan masih harus bergerak masuk ke arah zona di mana mereka harus memilih tabrak Vampire atau tabrak menuju ke arah Pikmi. Karena ini adalah 2 tim yang cukup dekat dengan Boom Esports. Tapi kalau kita lihat dari BTR, mereka mengontrol bagian utara. Mereka ingin sweeping ke arah utara supaya nggak ada backline. Mereka yang bolong, semoga belakang mereka bersih. Tidak ada gangguan dari tim-tim lain. 10 tim tersisa. Pikir pun bakal masuk dari arah utara. Bahkan sampai di pom bensin pun mereka cek 1 persatu supaya fokus mereka hanya ke depan. Gak usah ngintip lagi ke arah belakang. Tapi Boom Esports, niat mereka adalah menabrak ke arah Pikmi. Sebuah tembakan dilakukan dan boom, tumbang 1 anggota yang harusnya mungkin akan ditinggalkan Poundbeat di bagian belakang karena terlalu beresiko kalau ingin menyelamatkan seorang Poundbeat. Dan Boom Esports lebih memilih mengamankan sebuah shack kecil yang masih dalam angle dari tim Pikmi. Tapi mobilnya Boom sudah mulai dirusakin ya. Tadi kelihatan ada beberapa peluru-peluru berusaha untuk meleceti mobil-mobil atau vehicle dari Boom Esports. Dan 1 pemain dari Boom hilang dari playzone, nggak bisa diselamatkan lagi. Dan kabar baiknya adalah di sini masih lengkap ya tim Indonesianya. Masih ada 5 tim Indonesia bertahan. Sementara yang lain yang dimana dari Creed VIP, tim Malaysia, tim Thailand sudah mulai dipulangkan 1 persatu. Tim Vietnam juga sudah mulai dipulangkan 1 persatu. Tinggal gimana caranya eksekusi terakhir ya. Karena 5 dari 10 tim, berarti chance kita 50% untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Betul sekali, ini kesempatan besar banget untuk bisa mendapatkan chicken kedua bagi Indonesia setelah tadi BTR chicken di map Erangel yang pertama atau di game yang kedua. Dan GeekFam pergerakan mereka terganggu, tembakan datang dari bagian belakang, ban mobilnya pecah tapi masih dari gaspol. Namun tembakan demi tembakan dilakukan oleh Boom Esports ingin memastikan GeekFam pulang menuju ke lobby dan Izen pun bergerak masuk. Audrey di bersama lagi depan menembak menuju ke Fenty dan Boom Esports dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Rezi tumbang dan tinggal 1 pemain Boom yang tersisa. Kali ini Playboy keluar dari arah Shake dan langsung dibogem oleh shotgun yang dilakukan oleh GeekFam dan Boom. Selesai mereka di peringkat ke-10. Gagal untuk mempertahankan posisinya dan gagal untuk bisa entry dari arah jam 6 karena digagalkan oleh GeekFam Malaysia. Aizen menggila dengan 3 points eliminations. Tapi at least 2 pemain GeekFam Malaysia yang tumbang masih bisa diselamatkan. Dan kita
bergeser juga melihat POV dari pemain-pemain Void yang dimana sebenarnya rumah-rumah ini belum masuk ya ke dalam zona. Iya. Dan mungkin mereka lagi menunggu waktu karena masih ada sekitar 2,5 menit sampai circle 5 pindah ke circle 6. That's why masih dicari jalannya, tapi ini dia jalan yang ditempuh oleh Bigetron dan Elite. Bakal langsung maju aja menuju ke bagian depan, tabrak Vampire. Vampire down 2 pemainnya, masih ada Lapsar yang berusaha untuk melakukan close combat. Low health, agak sedikit bingung mengganti senjatanya, tapi ternyata Swaps masih bisa membantai pemain-pemain Bigetron dan hilang sudah. Bigetron Red Aliens lagi-lagi gagal untuk bisa melakukan retake terhadap satu spot. Tapi sandwich yang dilakuin sama Vampire tadi benar-benar nge-distract fokus dari WTR ketika mereka touchdown langsung dihantam begitu saja. Vampire berhasil mempertahankan tempat yang mereka sudah dapatkan. 2 tim Indonesia sudah pulang menuju ke lobby. Ada Boom Esport dan juga BTR sudah pulang, tapi kita masih ada Void, Donkey ID, Pikmin dan juga RRQ yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan chicken di match Irangel terakhir pada hari ini. Flash pun bergerak dengan sangat berhati-hati melihat ke arah depan sana, berusaha untuk bisa mengontrol bagian utara. Gagal tadi percobaan BTR untuk menjadi tim monster yang datang dari arah utara, karena di utara nih lawannya benar-benar strong banget. Vampire dan juga Flash yang tadi punya angle juga untuk mengganggu BTR. Ya, Vampire itu tim defense, jadi kalau misalkan mereka lagi defense kayak tadi. 2 kali berarti mereka ya bisa nahan kompon kayak ditabrak sama RRQ yang pertama. Tadi di Irangel sebelumnya sama yang sekarang dilakukan sama BTR. Iya, tadi sebenarnya pergerakannya tuh sama-sama nabrak kan, karena tadi kelihatan dari Vampire juga ada yang maju pakai mobil, ada yang down juga, hilang juga, tapi ya ngomongin dari close combat memang selalu ada banyak sekali faktor. Bahkan kita melihat dari Tony Kurniawan pun mereka split ya, jadi ada split kematian juga yang mereka lakukan. Sementara kita bergeser menuju ke arah Pikmi dengan 3 pemain mereka yang masih survive. Dari Void, Donkey hanya tersisa 1. Gue nggak tahu ada di bagian mana, tapi ada 1 sambutan granat yang dilontarkan. Sementara juga dari Vampire masih bertahan, masih bisa mendapatkan lagi poin demi poin yang mereka kumpulkan. Pikmi nggak berani untuk terlalu maju karena memang mereka sadar kalah dari jumlahnya. That's why mereka bermain dengan defensif saja dan hanya Pikmi saja yang mewakili Indonesia di top 6 ini. Ya, bermain cerdik sepertinya Pikmi itu kali ini karena mereka benar-benar dibuat bonyok. Bahkan kali ini mereka masih harus menahan tembakan dari arah Geek Fam. 3 granat cuy, 2 granat ternyata dimasak langsung dilemparkan menuju ke pertahanan dari Pikmi. Tapi terlampau jauh karena Pikmi ada di bagian smoke belakang yang lebih jauh lagi. 4, 5, 6 granat, 7, 8, buset banyak banget. Nggak kehitung lagi, gua nggak tahu itu granat dari siapa aja yang dilemparkan. Warna granatnya juga berbeda-beda. Dilemparkan menuju ke Pikmi tapi Pikmi masih bisa bertahan. Sudah smoke bahkan diupayakan untuk mendapatkan hit mark menuju ke Pikmi. Namun Pikmi cukup strong untuk bertahan di waktu yang cukup lama. Tapi tidak dengan tembakan yang menuju ke mobil. Efek ledakannya mampu untuk membuat Pikmi tumbang. Dan last man standing Billboard kali ini berjuang untuk memberikan tekanan balasan ke arah Geek Fam. Tapi terlalu banyak pemain dari Geek Fam. Ada 3 pemain yang harus ditumbangkan oleh Billboard kalau Pikmi ingin keluar dari tekanan ini. Dan masih ada waktu sebenarnya untuk bisa melakukan revive. Tapi geser dikit. Kena tembak. Ada POV atau angle yang terbuka, ternyata itu dari PEA. Lihat bagaimana PEA ketika mereka bermain di PMSL Summer ini. Evolusi yang mereka mainkan atau evolusi yang terjadi di dalam PEA. Ini benar-benar nyata coy. Mereka masih bisa survive dengan 4 pemain. 7 elimination, bermain lebih agresif. Kalau kemarin kita lihat kayak mereka kebanyakan diam-diam aja kan. Ya udah stay aja di satu tempat. Mau retake orang gagal, mau perang gagal. Tapi kali ini defense yang mereka mainkan so far so good. 7 elim bahkan. Dan juga dari Geek Fam Malaysia yang sedang ketar-ketir. Gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam zona. Yudu Lions pun sama, ada 3 tim Malaysia yang survive dan mereka semua mungkin akan bertemu di satu sudut yang sama. Ya ini harus bergerak dengan sangat hati-hati. Itu PE dia ngamanin ini bukan sih gudang hijau bukan sih? Harusnya itu gudang hijau sih yang diamanin sama PEE dan ini gudang enak banget kalau misalkan mereka bisa ambil bagian atap dari gudangnya karena visionnya bakal luas banget untuk melihat menuju ke arah bawah apalagi ke arah Geek Fam. 1 demi 1 sudah mulai terpotong juga bahkan dari arah Yudu Alliance juga melihat menuju ke arah Geek Fam dan Geek Fam pun bisa mendapatkan 1 knockdown menuju ke arah PEE. 3 tim Malaysia begitu menggila untuk di match kali ini di Irangel terakhir dan PEA dapetin 1 poin lagi untuk mereka. 8 elimination mereka kumpulkan saat ini dan Geek memanfaatkan fokus PEA menuju ke arah Yudu untuk mereka mendekat ke arah atas. Masuk sudah menuju ke arah circle dan 3-way showdown terjadi di antara 3 tim Malaysia. Cinta segitiga tim Malaysia ya saat ini itu kalau ada judul sinetron di Malaysia. Dan mereka mungkin punya pemikiran yang sama. Gimana caranya bisa ngeritik gudang yang sudah dihuni oleh PEA. Karena kalau mau ngeritik pun sulit untuk bisa masuk ke bagian dalam sana.
Ada Geek juga kan yang mengganggu, jadi nggak bisa serta-merta tabrak lurus aja ke bagian depan. That's why dari Geek pun sudah mulai dilempari granat demi granat dari Yudo Alliance. Split fokus yang mereka lakukan karena khawatir juga dari PEA, siapa tahu tiba-tiba iseng keluarin granat. Nah kan bener aja udah mulai timpuk-timpukin granat juga ke arah bagian luar. Berharap ada beberapa cicilan splash damage. Tapi lihat bagaimana dari Vampire pun sudah melakukan setup dengan beberapa mobil sudah dikeluarin dari rumah-rumahnya. Mereka tahu mungkin zonanya nggak ada di tempat mereka lagi. Mungkin zonanya bakal maju ke depan lagi. Ya, sudah mulai ada beberapa spekulasi yang mereka lakukan. Tapi di tengah-tengah 5 tim yang tersisa ini semuanya masih mendapatkan circle. Masih ada tempat yang bisa mereka mainkan di pikiran circle. Dan kalau circle ini berpindah semakin dekat menuju ke arah PEA, ini bakal merugikan untuk Flash, untuk Vampire. Karena mereka harus bergerak naik. Mereka harus menyelesaikan fight mereka terlebih dahulu sebelum mereka mendekat menuju ke arah PEA. Dan kayaknya ada sedikit gencatan senjata yang terjadi di antara PEA, Geek, dan juga tim Yudo Alliance. Karena belum ada komit fight yang lagi-lagi harus mereka lakukan. Tapi granat yang sudah mulai dilemparkan sedikit memberikan tekanan menuju ke arah tim Yudo. Tapi Yudo masih bisa tenang dan masih ada banyak lootingan yang bisa mereka pungut. Koleksi vehicle, koleksi lootingan, lumayan gitu kan. Soalnya mereka butuh banyak resource buat nanti mereka fight. Karena mereka juga sadar nih sisa berdua ya kan. Hanya ada Jimmy dan juga Flex. That's why kalau bisa ngumpulin lebih banyak granat, kumpulin dah sekarang juga. Dan ada kemungkinan inisiasi Yudo Alliance nggak lebih tinggi daripada Geek karena hanya sisa berdua gitu kan. Jadi ada kemungkinan mereka nunggu Geek maju duluan, nanti mereka baru ikut campur menjadi pihak ketiga. Tapi anyway dengan zona yang sudah mulai mengecil kembali ke arah bagian gudang, ini membuat pertahanan dari PA harus semakin kencang. Dia harus mengencangkan sabuk pengamannya. Siap-siap nih ya, bakal ada beberapa tim yang bakal maju karena dari Vampire pun sudah mulai screening. Sudah mulai menyisiri juga di bagian utara ini, jangan sampai ada penyusup, jangan sampai ada musuh dalam selimut. Dan juga masih ada tim Flash yang lagi-lagi bermain dengan konsisten untuk di hari ini. Tapi ini sebenarnya harusnya ya, ini kayak WWJD forecast-nya paling gede ke arah PE, harusnya. Iya. Kalau kita lihat dari segi posisi, dari segi circle yang emang betul-betul menguntungkan mereka. Cuma dengan catatan, mereka bisa ngaman di tempat mereka dan mereka hanya tinggal menerima tim sisaan yang akan nabrak ke arah kompon mereka. Karena gue yakin sebelum Vampire dekat ke arah PE, sebelum Geek atau Yudo lain masuk ke arah PE, mereka bakal gotok-gotokan terlebih dahulu, termasuk dari Flash yang bakal mengganggu pergerakan dari Vampire, di mana Stone kali ini bersembunyi di balik sebuah pohon. Ada smoke yang sudah di pop up juga, granat dilemparkan ke depan sana, bahkan ada tekanan yang diberikan oleh tim Flash menuju ke arah Vampire. Ada sebuah lindasan. Lagi asik-asik fokus, tiba-tiba mobil datang melindas satu persatu pemain dari FaZe Clan. Oh sorry, dari tim Flash bahkan 2 pemain sudah dilumatkan dan kali ini hanya menyisakan last man standing saja untuk tim Flash. Vampire juga akan knock tapi mereka masih bisa mengontrol area mereka. Sebuah tembakan liar yang datang karena ada satu pemain PEA yang menuju pelornya ke arah pemain Vampire. Hampir tadi tumbang si Stone karena tadi kelihatan ketika lagi mengangkat ketiak untuk masak granat ada satu damage besar yang masuk, tapi reaksi cepat dari Stone untuk langsung menghindar, langsung ngeprone. Hampir juga Tony K down karena sebuah granat yang dilontarkan PA mengganggu semua tim yang hendak mendekat menuju ke arah bagian pergudangan juga. Bahkan dari Tony Kurniawan, dia masih memegang 9 granat, bakal dicobai lagi. Percobaan yang kedua, percobaan yang ketiga menuju ke arah tim Flash satu persatu. Tapi tim Flash pun sedang tidak baik-baik saja karena pada akhirnya tim Flash hanya menyisakan satu pemain terakhir yaitu Kwang. Dia hanya bermodalkan satu batu ini, berharap batu ini digosok menjadi besar, tapi ternyata tidak karena Tony Kurniawan pun melihat kembali ke arah PEA. Traxi menjadi bulan-bulanan, menjadi sasaran dan target. Sepertinya gudang ini sebentar lagi akan berdarah-darah, Fasta. Tapi gila banget sih kontrol yang dilakuin sama Vampire. Mereka bener-bener ngotot banget untuk bisa nge-retake tempat ini. Mereka bener-bener ngotot banget untuk bisa bertahan dan mendapatkan chicken untuk mereka di hari ini. Granat dilemparkan juga menuju ke arah Kwang Ji. Kali ini Kwang hanya bisa menunggu momentum untuk menjatuhkan pemain dari Vampire. Sementara PEA jangan sampai mereka blunder kembali kalau misalkan mereka ingin make sure chicken ini tidak lepas dari tempat mereka, chicken ini tidak lepas dari area tim mereka. Tapi Tony K masih terus-terusan nge-lock angle-nya menuju ke arah PEA. Lemparan granat berikutnya bakal dilemparkan kembali. Apakah bisa mendapatkan knockdown? Ternyata tidak. Melainkan ngelihat satu ledakan di sebelah kiri tadi di sekitar Kwang. Tapi Kwang masih bisa bertahan. Dan 5 tim ini belum ada yang berkurang sedari tadi dari 2 circle yang sudah baru muncul. Udah muncul. Ini lebih ke arah ngurangin pemain-pemainnya aja ya. Ngurang-ngurangin pemain-pemainnya aja. Karena tim Flash pun walaupun udah hilang 2, hilang 3, masih ada satu pemain yang terakhir. Tapi ini dia ada satu granat meledak menjadi kembang api. Nyaris itu kalau misalkan matang sedikit lagi, Kwang bakal pulang menuju ke arah lobby. Tapi agak sedikit ragu-ragu Kwang. Keluar, maju, mundur. Cantik, ketembak dari bagian belakang. Flashnya pulang, flashnya rata. Karena Vampire berhasil untuk membersihkan posisi
dari tim Flash. Sementara ruang gerak dari Vampire lebih leluasa lagi. Semakin liar, semakin agresif. Maju ke arah bagian depan. Tony Kurniawan mencari. Jangan sampai ke HBD. Ke HBD harus ke HBD. Seorang Kido. Kaget dia, terheran-heran. Karena tiba-tiba ada yang nyempil. Dan bahkan tembakan dari Kido pun bisa membuat Swift pun terhenti pergerakannya, Pasta. Gak dicek ternyata di bagian cornernya dan membuat dia pun tumbang. Tinggal 2 pemain lagi yang tersisa. Kali ini satu low HP dari arah Vampire. Kido bakal masuk ke bagian gudang dan dia ternyata gagal karena Audrey masuk di waktu yang tepat. Geekfam menjadi pengganggu, Geekfam menjadi pelakor, menjadi malaikat pencabut nyawa untuk pemain-pemain dari PEA. Mika kali ini bakal body system bertukar tepat dengan seorang Audrey. Audrey pun mundur ke arah belakang sana. 2 pemain tersisa untuk Geekfam kali ini. Bahkan dari PEA juga hanya menyisakan 2 pemain saja. Vampire juga menyisakan 2. Ini cukup adil 2-2-2 dari 4 tim yang tersisa. Dan Mika diamankan dan lagi-lagi Swift lah yang menjadi malaikat pencabut nyawa, menjadi penyelamat untuk Vampire. Unstoppable untuk Vampire. Mereka menggila, mereka main sangat-sangat agresif. Dan bahkan dari Audrey pun tidak kena. Ledakan granatnya tidak on point. Audrey masih bisa selamat dari Geekfam Malaysia. Harap tidak ada yang melihat, tapi Audrey berusaha untuk running shoot. Harusnya posisi ketahuan juga, tapi PEA keluar dari bagian gudang. Kelihatan harusnya Blaze-nya kelihatan, tapi Audrey lebih memilih untuk fokus menuju ke arah Yudo Alliance. Tembakan dengan red dot side-nya dengan UMP-nya. Pelurunya habis, tapi ledakan yang terakhir menghabisi nyawa dari Geekfam Malaysia. Geekfam Malaysia pulang kali ini hanya menyisakan Vampire, Yudo Alliance, dan juga PEA. Ini dia, tinggal 3 tim tersisa. Dengan jumlah yang sama, kalau misalkan revive berhasil dilakukan untuk bisa menyelamatkan pemain dari arah PEA, Blaze akan menjadi pemain terakhir dari PEA yang bertahan di arah gudang. Kali ini melihat pergerakan dari seorang Flux. Maju dia ke depan sana, mendapatkan sebuah angle untuk melakukan proses revive. Dan kali ini akan ada sebuah lemparan granat. Jimmy tidak terlalu on point, tidak terlalu jauh lemparan yang dia lakukan, hanya sekedar spekulasi menuju ke arah pergerakan dari arah PEA. Dan kali ini close combat terjadi, Jimmy berhasil memenangkan fight tersebut. Dan ini hanya tinggal antara Yudo dan juga Vampire. Satu tumbang di bagian kiri, last man standing balik sebuah pohon. Flex akan langsung nge-push begitu saja menjadi ninja dan 1v1 situation. Flex naik ke arah sniper tower. Flex ingin mendapatkan chicken ini, dia mendapatkan sebuah barir dan itu dia winner chicken dinner. Tidak lari dari Malaysia, PEA gagal, tapi tanggung jawab dari Yudo mereka selesaikan. Nah kan kena prank kan. Ini yang chicken Yudo Alliance. Kameramen gimana nih kameramennya? Kurang briefing. Gue udah Kurang mikir briefing. perasaan tadi elimination pit terakhir Yudo Alliance. Tapi cerdik apa yang dilakukan Flex untuk naik ke bagian sniper tower. Yep. Itu pemilihan yang sangat-sangat cerdik, pemilihan yang sangat bijaksana. Daripada dia ngambil resiko ke arah kanan.